dosa turunan ya, yang diturunkan kepada anak perempuannya. Jadi kalau ada ayahnya yang melakukan dosa di masa lalu, nanti dia akan dihukum dengan anaknya juga akan melakukan dosa yang sama. Ada anggapan seperti itu dan lagi populer di masyarakat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur surat 52 ayat 21. Kata Allah, "Kullum ri'im bima kasaba rahin." Setiap orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Jadi yang dimaksud dengan dosa zina yang diturunkan kepada anak itu, teman-teman, kalau ada ayah atau ibu atau suami istri berzina sebelum mereka menikah, kemudian perempuannya hamil, lalu karena mereka udah terlanjur berbuat dosa, akhirnya mereka ingin bertanggung jawab dengan cara menikah. Menikahlah mereka. Setelah menikah, anak itu lahir. Secara biologis anak ini adalah anak dari kedua orang tuanya. Tetapi secara fikih anak ini bukan anak ayahnya. Jadi nggak boleh diwalikan oleh ayahnya. Gitu kan? Tapi karena mereka malu, nggak pernah cerita ini kepada anaknya. Biasanya terjadi di anak pertama nih. Karena malu nggak cerita ke anak pertama, yang perempuan khususnya. Kenapa perempuan? Karena perempuan butuh wali kan? Nggak cerita kalau dulu kamu tuh lahir di luar nikah, nah kamu bukan anak ayah secara syariat, kamu anak ayah secara biologis. Jadi ayah nggak bisa jadi wali kamu dalam pernikahan. Kenapa? Takut anaknya nanti terpukul, anaknya kena mental, anaknya marah sama orang tua, sehingga nggak cerita. Anaknya menikah setelah dewasa, yang jadi wali bapaknya, bapak biologis. Tidak sah pernikahannya. Karena nggak sah, berarti tanpa sadar anak ini terus berzina dengan pasangannya, begitu terus sampai ke bawah. Itu yang disebut dengan dosa zina, itu turun temurun kalau tidak bertanggung jawab dengan membuka cerita itu supaya jelas perwaliannya. Bukan maknanya bahwa kalau ada ayah berzina nanti anak juga akan berzina, bukan. Karena ayatnya kullu mri'im bima kasaba rahin, setiap orang bertanggung jawab dengan dosanya sendiri-sendiri. Jadi Mbak Sekar, apa yang Mbak Sekar alami itu bukan sebuah karma dari kesalahan ayah Mbak Sekar. Sehingga Mbak Sekar gak perlu marah sama ayah. Walaupun dalam bab ini ya, dalam bab yang lain nanti masing-masing punya pertimbangan. Tapi dalam bab hal ini bukan karena salah ayah sehingga Mbak Sekar terjebak di dalam dosa ini, bukan. Kullu mar'in bima kasaba rahin. Mungkin dosanya orang tua adalah masalah pendidikan. Dosanya orang tua adalah tidak menjaga keluarga tentang hal-hal yang haram, kayak gitu kan dosanya. Atau makanan-makanan haram yang jadi darah daging dan itu akan menutup hati dari iman, itu dosanya orang tua. Tapi kalau dulu orang tua pernah bikin dosa, kemudian anaknya akan mengulangi dosa yang sama padahal orang tuanya udah bertaubat, rasanya nggak kayak gini Islam. Ini nggak fair, nggak adil gitu. Konsepnya nggak kayak gitu. Konsepnya kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua orang bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri-sendiri. Itu poin pertama. Poin kedua, apakah Allah akan memaafkan saya dengan dosa-dosa saya yang sangat banyak di masa lalu? Ini ada satu ayat buat Mbak Sekar dan buat kita semua sih, para pendosa. Karena saya juga seorang pendosa, kita semuanya pendosa. Tapi buat kalian yang pernah ngerasa melakukan dosa besar yang kayak gak mungkin dimaafin. Karena kan ada orang yang kadang khilaf dalam hidupnya pernah melakukan sebuah dosa besar yang besarnya besar banget gitu kan. Membunuh, berzina, riba, durhaka sama orang tua, meninggalkan sholat, apalagi judi, khamar dengan segala variannya, narkoba segala macam. Itu kan 10 dosa besar yang dosanya dosa banget kan. Nomor satunya pasti syirik lah ya, syirik, perdukunan, ramal. Kalau kita pernah merasa kayak terjebak dalam dosa-dosa itu, kemudian kita kayak ngerasa gak pantas dimaafin, gak pantas jadi orang benar di hadapan Allah, gak layak jadi hamba Allah, gak layak jadi muslimah, jadi muslim yang baik. Ada satu surat cinta dari Allah untuk kita semua. Ada di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53.
Nanti baca di rumah. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sampaikan. Jadi Allah nyuruh Nabi untuk membacakan ayat ini kepada semua para pendosa. Katakan kepada para pendosa itu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Sebanyak apapun dosa kita, Allah masih manggil kita hamba-hambaku. Gak dipanggil manusia, saking sayangnya Allah kepada kita. Bahkan walaupun kita berdosa. Dasarnya Allah tuh sayang banget sama hambanya. Allah itu ingin menuntun hambanya kepada surga. Makanya pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Makanya kita berbuat dosa sebanyak apapun, sekali aja kita bilang istighfar, astagfirullah, langsung Allah hapus dosa kita semuanya. Saking sayangnya Allah sama kita. Kan masalahnya kita aja yang gak mau bertaubat. Kita aja yang gak mau minta ampun sama Allah. Jadi Allah masih memanggil para pendosa dengan kalimat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu panggilan sayang. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah banyak melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya dosanya tuh udah banyak banget, besar banget dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa minta ampun kepada Allah. Jangan berputus asa untuk minta sayang dari Allah. Jangan berputus asa untuk minta perhatian dari Allah. Jangan berputus asa. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Semuanya. Ustaz, saya pernah berzina, termasuk berzina. Saya pernah mencuri, termasuk mencuri. Saya pernah membunuh, termasuk membunuh. Saya pernah syirik, termasuk syirik. Saya pernah makan harta anak yatim, termasuk riba, makan harta anak yatim. Saya pernah durhaka sama orang tua, termasuk durhaka sama orang tua. Ustaz, saya pernah melakukan semua dosa itu sekaligus, termasuk semua dosa itu sekaligus. Kenapa? Jami'ah, gak ada yang gak diampuni sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafur ar-rahim. Karena dia itu maha pengampun dan maha penyayang. Udahlah dia ampuni dosa kalian, Allah juga sayang sama kalian. Di surat yang lain Allah bilang, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Jadi kalau Mbak Sekar bertaubat, saat itu juga Allah jatuh cinta sama Mbak Sekar. Kok bisa Allah mencintai para pendosa? Siapa? Mereka yang sudah bertaubat. Hari pertama mereka bertaubat dengan taubatan nasuha, hari itu juga Allah mencintai dia. Bukan cuma mengampuni dosanya, bahkan mencintainya. Kurang baik apa coba?